Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sayyidul Ghurril Muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina biniyatin anna allaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa ja'alu kuburahum radah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Majlis baru ya, man. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisu Al-Hadi wal Arba'una. Halaman 119 di tengah-tengah majlis yang ke-41 bil hadithi Al-Hadi wal Arba'ina, tentang hadis yang ke-41 juga. Setiap majlis memang satu hadis. Alhamdulillahilladzi syarrafana. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita bi khatamin nabiyina, dengan nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Karena kita sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk alam semesta ini. Alamin, masih wallah, itu alam. Jadi umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik itu karena keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala wahdahu,
semata-mata hanya Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu baginya. Al-Malikul Haqqul Mubin, sebagai Malik yang menguasai dan yang benar dan yang menjelaskan. Al-Mubin, ini semuanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana, dan aku bersaksi bahwasanya Tuhan kami wa nabiyyana, nabi kami, yaitu Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, sebagai hambanya, sebagai hambanya. Memuji Nabi setinggi langit boleh saja, tapi itu pun tidak akan sesuai dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal pegangannya adalah itu larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beliau seperti Nasrani memuji Nabi Isa. Itu dalam sabda beliau, la tutruni kama atrat Nasara Isa ibn Maryam. Kata Rasul, janganlah engkau memuji aku seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak lagi menempatkan Nabi Isa sebagai utusan, sebagai hamba Allah, tapi mereka katakan adalah Tuhan, anak Tuhan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau tetap menempatkan Nabi sebagai abduhu, hamba Allah, ini boleh. Makanya ulama berlomba-lomba ya di samping membaca selawat juga memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti burda itu penuh dengan pujian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dikatakan apa? Faqun nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Secara ciptaan dan secara akhlak Nabi mulia, Nabi Muhammad itu lebih mulia, paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Boleh, asal tetap menempatkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti apa orang-orang Nasrani menempatkan Nabi Isa bukan lagi sebagai hamba Allah, bukan lagi sebagai utusan Allah, ya, tapi mereka jadikan Tuhan atau anak Tuhan dan sebagainya. Tapi belakangan ini alhamdulillah dari mereka sendiri tidak percaya kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ya, mereka banyak yang nggak percaya itu. Ya. Nah, jadi apa namanya, memuji baginda Rasulullah SAW, yaitu bebas. Tapi tetap menempatkan baginda Rasul sebagai apa? Sebagai utusan Allah. Makanya dengan adanya baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, ini menyelamatkan kita dari menempatkan Nabi bukan pada tempatnya. Karena dengan selawat kita mengakui bahwa pemberi adalah Allah, yang diberi adalah baginda Rasulullah SAW. Ya kan? Berarti nggak sama. Berarti nggak sama. Ya, itu ada mengatakan seperti itu. Baca selawat ini menyelamatkan kita dari apa? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian wa rasuluhu as-sadiqul wa'du, yang benar janjinya, al-aminu, dan dapat dipercaya. Jadi Allah membekali Nabi kita Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul dengan as-sidqu wal amanah. Ya, ini modal bagi seorang utusan, as-sidqu wal amanah. Makanya Rasulullah SAW sebelum beliau mengajak orang-orang Arab Mekah atau nanti secara umum, awalnya kan Rasulullah disuruh oleh Allah, wanzir asyiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga ya dekatmu. Asyirataka, keluarga besar dekatmu. Diundang, dipanggil semua, termasuk Abu Lahab, baik anaknya Banu Muthalib dari Hasim, dikumpulkan di satu bukit di Sofa. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah. Nah, dari situlah permusuhan terjadi. Ya, sebelumnya Rasulullah adalah pemuda yang dibanggakan,
Ya, kenapa modalnya asidku wal amanah tadi? Ya, tapi begitu Rasulullah mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah, dari situlah timbul permusuhan, termasuk dengan Abu Lahab. Termasuk dengan Abu Lahab. Nah, baru setelah itu Allah perintahkan menyampaikan dakwah secara terbuka, secara umum. Fasda' bima tu'mar wa'arid anil jahilin. Itu Allah menggunakan dengan kata fasda'. Ini saya kira pas banget. Fasda' itu dari soda'a. Soda'a itu memecahkan. Barang pecah belah dibanting sekeceng-kecengnya. Pecahannya kemana itu? Kemana-mana kan pecahannya. Nah, seperti itu. Ya, itu dakwah secara terbuka untuk umum. Fasda' bima tu'mar. Sampaikanlah secara umum, secara terbuka. Seperti apa pecahnya barang pecah belah ketika dibanting. Kemana-mana kan pecahannya. Ya, bima tu'mar. Apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga Allah menyampaikan selawat kepada beliau. Ya, jadi memang lebih umum menggunakan kata kerja fi'il madi ketimbang Allahumma kalau di kitab-kitab. Makanya di sini sallallahu, tidak Allahumma salli. Sallallahu. Tapi tetap di situ punya arti apa permintaan kita kepada Allah, maka kita artikan apa? Semoga. Jangan Allah menyampaikan selawat, enggak. Di situ harus semoga. Karena itu ada permintaan, meskipun ungkapannya bukan permintaan itu. Ya, tapi maknanya adalah kita minta kepada Allah agar Allah menyampaikan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi. Nah, kalau setelah Rasulullah boleh kepada keluarganya, wa ala alihi. Alun ini keluarga besar baginda Rasul. Cuma dalam kitab Fathul Qorib, Imam Nawawi mengatakan bahwa alun ini termasuk umatnya yang beriman. Jadi kalau ada orang beriman mau selawat wa ala alihi, berarti dari dia untuk dia, dari kita buat kita, ya, wa ala alihi. Wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya. Para sahabat-sahabatnya. Wa azwajihi, dan para istri-istri baginda Rasul. Wa dzurriyyatihi, dan anak cucu baginda Rasulullah SAW. Ila yaumiddini, sampai hari kiamat. Ya, karena setelah hari kiamat di akhirat, ya, kita tidak lagi diperintahkan untuk membaca salawat. Ya, bahkan sholat saja sudah tidak ada. Ya, yang ada apa? Merasakan kenikmatan sebagai imbalan atas perbuatan kita di dunia. Ya, itu nanti di surga nggak ada sholat. Tapi mau sholat silakan. Ya, tapi nggak ada perintah sholat. Bahkan nggak ada larangan. Ya, itu. Apa saja boleh. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Kata Allah, bagi kamu penduduk surga apa saja yang kamu inginkan. Tashtahi itu keinginan yang belum diucapkan, masih di dalam hati. Kita pengen di dalam hati kita sesuatu ada di depan kita. Itu surga. Kalau di dunia itu ketepatan aja. Kita punya temen nih, kita pengen ngopi, lalu disediain kopi, itu tahu aja ya apa yang saya pengenin begitu kan. Itu ketepatan ya gitu. Tapi nanti di surga seperti itu. Belum kita ucapkan, itu sudah ada. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu di surga apa saja yang kamu minta dan kamu ucapkan. Itu tad'un. Tad'un itu dengan ucapan. Dia yang belum diucapkan, ya itu ya Allah tahu, apalagi yang sudah diucapkan. Semua itu nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai anugerah dari Allah yang Maha Penyayang. Sebab tanpa rahmat Allah seseorang susah untuk masuk surga. Ya, susah untuk masuk surga. Maka dalam sabda Rasulullah SAW hadis sahih, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalih. Seseorang tidak bakalan masuk surga semata-mata karena amalnya. Kenapa? Karena antara amal kita dengan imbalan surga nggak sebanding. Tidak sebanding. Ya kan? Ya, nggak sebanding dengan nikmat surga. Begitu besar. Ya, begitu besar. Makanya kalau kita mengandalkan amal kita tanpa kita mohon kepada Allah untuk masuk surga, ini kita nggak bakalan masuk surga.
Ya, makanya kata Rasul, ya, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amali. Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Lalu Rasulullah kan ibadahnya luar biasa. Ya, orang yang paling bertakwa, ya kan, atqal atqiya. Tapi Rasulullah SAW tetap bahwa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala ana, kata Rasulullah, aku juga enggak. Illa anta ghammadiyallahu bi rahmati, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Ini tawaduk baginda Rasul. Tapi jangan diartikan hadis ini Rasulullah belum tentu masuk surga. Salah. Ya, kenapa? Gini logikanya. Allah memastikan bahwasanya orang beriman dan beramal soleh itu pasti masuk surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Nah, sekarang kita lihat orang yang paling soleh, orang yang paling hebat amalnya, orang yang paling beriman, siapa? Baginda Rasulullah SAW. Berarti sudah pasti masuk surga dengan ayat ini. Ya, makanya hadis itu tawaduk baginda Rasul. Ya, kita jangan artikan belum tentu masuk surga. Ya repot, Rasulullah belum tentu masuk surga, apalagi kita. Ya, padahal beliau pemberi syafaat. Ya, bahkan mengeluarkan umatnya nanti dari neraka untuk masuk surga. Ya kan, syafaat macam-macam. Syafaatul uzma ini untuk seluruh manusia. Itu di mauqif, di mahsyar. Ya, di mahsyar. Ketika manusia dalam keadaan yang sangat susah, ya mereka pengen selesai dari mahsyar ini. Akhirnya mereka melihat Nabi Adam adalah manusia pertama. Mereka datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam menjawab apa? Nafsi, nafsi, nafsi. Gak bisa Nabi Adam alaihissalam. Ya. Terus Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim juga. Seluruh Nabi gak ada yang mampu. Ya, semua jawabannya sama. Ya, baru ya mereka manusia ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sujud. Ya, lalu ya turun firman Allah, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Ya, angkat kepalamu, engkau minta, engkau akan diberikan, dan kau minta syafaat, engkau akan diberikan. Ini namanya syafaat uzma. Itu semuanya dapat tanpa kecuali seluruh manusia. Ya, seluruh manusia, sehingga mereka bisa apa? Bisa berakhir di mahsyar. Lalu yang kedua syafaat, ya ini menurut qadi ayat. Syafaat yang kedua yaitu dengan syafaat baginda Rasul, seseorang yang seharusnya ya masuk surganya itu dengan hisab, tapi dengan syafaat baginda Rasul bi ghairi hisab, langsung. Ya, langsung. Nah, ini untuk umat baginda Rasul. Yang ketiga yaitu syafaat baginda Rasul, ya Allah selamatkan umatnya dari neraka. Dari neraka, jadi dikeluarkan dari neraka. Ini dengan syafaat baginda Rasul. Karena kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Allah akan memberikan, ini pakai saufa. Ya, waktunya agak lama. Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang membuat kamu itu senang. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tarda itu senang, redho, ya. Nah, dalam kitab Tafsir Munir, Imam Nawawi mengutip hadis Rasulullah SAW. Ya, terkait dengan ayat itu, apa kata Rasul? Ketika ayat itu turun, ana la arda wahidun min ummati finnar. Aku nggak senang, aku nggak redho kalau masih ada satu orang dari umatku yang beriman masih ada di api neraka. Luar biasa sayangnya baginda Rasulullah kepada umat. Ya, kepada umat yang beriman. Pantaslah kalau Allah menyebutkan diutusnya baginda Rasul adalah anugerah untuk mereka yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa rasulan minhum. Sungguh Allah telah menganugerahkan orang-orang beriman dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan syafaatnya. Untuk syafaat uzma tadi
Ya itu seluruhnya. Jadi nggak tepat kalau kita mengatakan mudah-mudahan kita dapat syafaat uzma. Jangan. Itu kan diminta juga, memang udah kewajiban baginda Rasul memberikan. Yang kita minta syafaat yang ini nih. Ya, masuk surga tanpa dihisab. Lalu kalau di neraka cepat-cepat dikeluarin. Ya, itu yang itu. Tapi kalau syafaat uzma seluruh manusia. Karena orang sholat skala kafrah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat uzma. Ya, itu nanti semua orang. Kafir aja dapat itu. Ya, untuk apa diselesaikan ya waktu ya yang sangat menyusahkan, yaitu di mahsyar. Tasliman katsira. Ya, salam yang banyak. Amin. Ya, amin. Kan itu doa. Ya, amin. Kemudian an Abi Muhammadin, dari Abi Muhammad. Ini nama kunyah, digantuk aja. Ya, nama kunyah Abi Muhammadin. Namanya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Jadi anaknya Amr bin As. Amr bin As ini sahabat senior. Bahkan beliau dikenal dengan apa? Dengan negosiator ulung. Amr bin As. Makanya orang-orang kafir Mekah, ketika sahabat Nabi disuruh oleh Nabi kan hijrah ke mana? Bukan ke Madinah. Pertama kali adalah ke Ethiopia, ke apa namanya Habasyah. Ya, kalau sekarang Ethiopia itu Afrika. Ya. Nah, sampai dua kali. Yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, orang-orang Mekah melihat kok sahabat berkurang nih. Mereka kemana? Ada ngasih tahu hijrah ke Habasyah. Nah, orang-orang kafir ini memilih Amr bin As agar ya mempengaruhi Raja Najasyi ya supaya tidak menerima para sahabat Nabi ini. Ya, untuk tinggal di Habasyah. Berangkat dia. Berangkat. Menjago dia, jago apa negosiasi ini. Amr bin As terkenal dari zaman jahiliyah dia. Berangkat dia, ya rupanya Raja Najasyi orangnya bijaksana. Ya, didengerin permintaan Amr bin As. Tapi Raja Najasyi tidak mau mendengar sepihak. Dipanggillah ya orang-orang Islam atau sahabat Nabi. Lalu yang berbicara atas nama para sahabat Nabi adalah Ja'far bin Abi Thalib. Najasyi bertanya, apa wahyu yang telah ya Tuhan turunkan kepada nabimu? Oleh Ja'far dibacakan surat Maryam. Ya, karena apa? Karena Najasyi ini Nasrani. Ya. Nah, kita tahu bahwa dari pihak Yahudi ini sangat membenci Ibu Maryam. Bahkan Ibu Maryam dituduh ya lahir ya apa namanya atas perbuatan zina. Itu tujuan yang paling kejam. Ya karena memang nggak punya bapak. Ya, tapi oleh Islam justru dalam surat Maryam ini Ibu Maryam diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Di situ yang membuat apa? Najasyi beriman. Dia nangis, lalu dia beriman. Bukti dia beriman ketika dia meninggal, Rasulullah melakukan salat ghaib. Salat ghaib. Ini bukti bahwasanya Najasyi itu ya meninggal ya. Nah itu ya apa namanya mengenai apa siapa Amr bin As ini. Jadi nggak berhasil Amr bin As karena kebijaksanaan dari Najasyi. Ya, Amr bin As ini. Nah, dia punya anak namanya Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau, dan juga bapaknya Amr bin As. Terakhir beliau menjadi apa? Gubernur di Mesir pada masa Umar bin Khattab. Ya, Islam memperluas ya kekuasaannya, ya sudah sampai di Palestina. Kemudian orang-orang Mesir minta bantuan karena Mesir dijajah oleh Rum atau Romawi. Ya, mereka sangat kejam, harta kekayaannya diambil semua. Sementara orang Mesir melihat Islam di Palestina, ini kok penduduk Palestina diberikan kebebasan untuk apa? Menggarap, memiliki tanah mereka. Sementara ya Rum ini betul-betul penjajah. Nah, ini orang Mesir minta bantuan kepada Amr bin As untuk dapat mengusir ya tentara Romawi, dibantu. Itu ceritanya. Ya, menang.
menang. Akhirnya apa? Amr bin As menjadi gubernur, ya. Itu makanya Amr bin As ketika Nil itu surut, ya. Biasanya kalau Nil surut itu ya nggak ada airnya, itu harus ada wanita cantik yang ditumbalkan. Itu kebiasaan mereka, tradisi mereka dari tahun-tahun sebelumnya, ya, bahkan zaman Firaun. Setelah dilemparkan wanita cantik, ya baru ya setelah mati wanita itu baru, ya. Nah, pada masa Amr bin As terjadi itu, ya, lalu ya Umar mengatakan jangan lakukan itu. Kamu buang saja surat saya, dibikin surat nggak tahu isinya apa, ya, buang ke Sungai Nil. Begitu dibuang, ya, itu air pasang. Ya, rupanya yang nahan apa? Setan itu. Ya, ini menunjukkan Umar luar biasa. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ini hadis sahih, kata Rasul tentang Umar, "Idza salaka Umaru fajjan salakathu." Ya, salakathu syayatinu fajjan akhar. Jadi kalau Umar melewati satu jalan, di situ banyak setan, setan memilih jalan yang lain. Kabur semua. Ya, Umar nggak tahu, Umar nggak lihat, tapi Rasulullah lihat. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada Umar ibn Khattab. Kemudian ini Amr bin As, ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu sekalian, hatta yakuna hawahu, sehingga ya hawanya itu, hawa nafsunya, taba'an lima jitu bihi, mengikuti apa yang aku datang dengan membawa itu. Artinya apa? Mengikuti syariat aku, mengikuti ajaranku. Ya, itu baru disebut apa? Mukmin yang sempurna. Ya, mukmin yang sempurna. Ya, ini kan nggak lepas dari kecintaan. Makanya dalam sabda yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul, tidak sempurna iman seseorang, ya, sehingga aku lebih dicintai dari dirinya, dari bapaknya, dari anaknya. Ya, itu kan sama. Jadi ya hawa nafsunya ya tidak mengikuti hawa nafsu dirinya, tapi mengikuti apa? Ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisun sahihun, hadis sahih rawainahu, kami riwayatkan hadis itu fi kitabil hujjati, dalam kitab al-hujjah, bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. I'lamu ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wafaqani Allah wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kamu sekalian, li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Kita jawab amin. Ini doa pengarang ini. Ya, ini doa pengarang, makanya saya artikan semoga. Wafaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi. Ya, pengarang berdoa semoga ya beliau dan juga kita semua diberikan taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna hadzal haditha, sungguhnya hadis ini hadisun azimun, hadis yang sangat tinggi derajatnya, yang sangat besar, nafi'un, yang bermanfaat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, yaitu tidak beriman salah seorang di antara kamu, ay la yasduku fi imanihi, tidak dianggap benar imannya. Qauluhu, sabda baginda Rasul, hatta yakuna hawahu, sehingga apa? Hawahu bil qasri. Bil qasri itu apa? Dengan alif pendek. Apa? Hawahu ma yuhibbuhu wa yamilu alaih, apa yang dia cintai, apa yang dia gandrungi, ya itu mengikuti apa? Ajaranku, kata Rasulullah SAW. Jadi hendaknya apa yang dicintai ya sesuai dengan apa? Adalah mengikuti ajaranku. Apa yang digandrungi adalah mengikuti ajaranku. Itu baru disebut
seseorang betul-betul beriman. Taba'an mengikuti lima jitu bihi, apa yang aku datang menyampaikan itu. Jadi ay min hadhi syariati al-mutahharati, yakni termasuk syariat yang suci ini, al-kamilati yang sempurna ini, fala yu'minu hatta yamila tab'uhu wa qalbuhu ila dzalika, maka tidak disebut iman yang benar sehingga tabiatnya ya cenderung, wa qalbu dan hatinya ila dzalika kepada apa yang aku bawa, apa yang aku sampaikan, yaitu ya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kama yakunu fi mahbubatihi, sebagaimana tentang apa yang dia cintai, ad-dunyawiyati yang bersifat duniawi, alati jubilat an-nufusu al-maili ilaiha, yang mana jiwa seseorang itu ya diciptakan untuk condong kepadanya, untuk condong kepadanya, kepada apa-apa yang dicintai di dunia. Itu sudah karakter manusia, ya sudah karakter manusia. Nah, hendaknya seperti itu, ya kecintaan kita, ikutan kita kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Min ghairi mujahadatin, tanpa berusaha, wa timali masaqatin, dan menanggung masaqah, bayahwi biqalbihi wa yamilu bitabihi ila majabihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya dan karakternya itu cenderung mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minad dini, daripada agama, al-mustamili yang mencakup al-imani wal ihsani, agama yang mencakup keimanan dan wal ihsani, dan ihsan. Penjabaran iman itu dijelaskan oleh baginda Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Ya kan, malaikat Jibril datang berbentuk manusia. Rasulullah ketika itu sedang kumpul bersama sahabatnya. Malaikat Jibril serba putih pakaiannya, ya syadidul bayadi, sangat putih. Ya, cuma sahabat nggak ada yang kenal. Kalau dikatakan orang ini datang dari sekitar Madinah, tentu ya ada salah seorang sahabat yang kenal, tapi ini nggak ada yang kenal. Kalau dibilang datang dari jauh, tapi nggak ada tandanya. Orang biasa kan kalau datang dari jauh, satu kelihatan capek, pakaiannya lecek. Ini sama sekali nggak. Ini yang membuat sahabat kebingungan, termasuk Umar ibn al-Khattab. Lalu begitu duduk berhadapan dengan Rasul, dua lutut malaikat Jibril disentuhkan dengan dua lutut yang mulia baginda Rasulullah SAW. Begitu nanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Rasulullah jawab, rukun Islam yang 5. Lalu akhbirni anil iman. Ini penjabarannya itu, yaitu 6 rukun iman. Dijabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Juga tentang ihsan. Ya, nanti jawabannya, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Ini untuk menimbulkan kekhusyuan. Ya, makanya kata Rasul, engkau pasti tidak melihat Allah, namun Allah pasti melihat kamu. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, itu penjabarannya di situ. Ya. Kemudian juga nanya tentang hari kiamat. Nah, untuk pertanyaan ini Rasulullah nggak bisa jawab. Dia mengatakan mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi untuk kapan hari kiamat, malaikat Jibril nggak tahu, Rasulullah juga nggak tahu. Apalagi manusia biasa. Makanya jangan percaya. Ya, ada orang memperkirakan atau memprediksi atau mengatakan, memastikan lah kiamat terjadi ya tahun 2050 umpamanya. Ya, itu pasti bohong. Rasulullah aja nggak tahu. Ya, tapi begitu ditanya tentang asyratus sa'ah, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, baru Rasulullah jawab. Jadi antaranya itu ya tatawwaluna fil bunyan.
Mereka banyak membangun gedung-gedung tinggi. Lalu antalidal amatu rabbataha. Ibu melahirkan apa? Majikannya. Maksudnya apa? Nanti di akhir zaman mendekati hari kiamat, seorang anak memberlakukan ibunya seperti budak, disuruh-suruh, nah seperti itu, ya kan? Dan tidak mau diurusin, ya bahkan dimasukkan apa ke panti jompo, panti asuhan, ya seperti itu. Ini udah ada tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha. Dua nih tandanya udah kelihatan, ya kan? Ya mereka berlomba-lomba membangun apa? Gedung yang tinggi-tinggi, ya itu. Ya, yang paling tinggi kan di Al-Buruj, ya, di Dubai. Ya, Saudi juga mau bangun. Justru kita lihat ya, Rasulullah SAW di awal sebelum mengatakannya tatawuluna fil bunyan, Rasulullah menyebutkan dulu mereka adalah orang yang tidak beralaskan kaki sebagai pengembala. Yang dimaksud Arab kan itu, ya kan? Ya, tapi begitu mereka kaya, mereka bangun itu. Tepatnya memang adanya di Arab lagi itu. Ya, ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nuslillahi ta'ala, dan apa? Memberikan nasihat karena Allah dan juga karena Rasul, wali kitabihi, dan karena kitabnya yaitu Al-Qur'an. Wa hiya umurun jami'atun. Hadis ini mencakup perkara yang apa? Hal-hal yang sangat mencakup. Lam yabqa ba'daha illa tafasiluha. Ya, tidak tersisa setelahnya kecuali apa? Rinciannya. Alati fi dimniha, yang mana di antara rinciannya itu adalah faman kana hawahu taba'an lima ja'a bihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mu'minun. Itu orang yang kesenangannya mengikuti ya kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasul, ya itu Al-Quran dan hadis, berarti apa? Dia beriman. Berarti dia beriman. Ya. Tambihun, peringatan. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, dan bapaknya itu Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, fi ba'di khutbatihi, di salah satu khutbah beliau, di salah satu khutbah beliau. Ya. Tapi disebut khutbah ini belum tentu hari Jumat, karena arti khutbah itu adalah apa? Pidato. Ya, bisa jadi hari Jumat, bisa jadi di luar hari Jumat. Wa mawa'izihi, dan di salah satu mau'izah, nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ayuhan nas, wahai manusia, la tasghalannakum dunyakum an akhiratikum. Janganlah urusan dunia kamu membuat kamu sibuk melupakan akhirat kamu. Ya, urusan dunia, ya, jangan sampai apa? Melupakan akhirat kamu. Kalau dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan membuat anak kamu, harta kamu membuat kamu lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'thiru ahwa'akum ala ta'ati rabbikum. Jangan kamu mendahului, lebih memilih hawa nafsu kamu ya daripada taat kepada Tuhan kamu. Isar itu lebih memilih. Ya, lebih memilih. Makanya sahabat-sahabat Ansar itu dikenal dengan apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih memilih mendahulukan kepentingan muhajirin daripada kepentingan mereka. Ini arti wa yu'thiruna. Ini dipuji oleh Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Sekalipun mereka sedang susah, tetap mereka lebih mendahulukan apa? Kepentingan ya orang-orang muhajirin. Ini luar biasa. Ini nggak lepas dari jalinan persaudaraan yang dijalin oleh baginda Rasul antara muhajirin dan ansar. Rasulullah punya pandangan jauh ke depan. Beliau tahu biasanya antara pendatang dengan penduduk asli suka terjadi
Gesekannya harus dipersaudarakan dengan persaudaraan yang erat. Betul. Rasulullah persaudarakan, bukan per keluarga, tapi orang per orang. Satu muhajirin dengan satu ansor, satu muhajirin dengan satu ansor, dan seterusnya. Ya, makanya ada persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf ya dengan Sa'ad. Ini orang per orang. Mungkin pernah saya sampaikan. Begitu kuatnya persaudaraan ini yang dijalin oleh baginda Rasul antara Muhajirin dan Ansar, sampai saat menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, aku punya ya 4 istri. Ya, kalau kamu mau, ya saya ceraikan. Sampai begitu. Ya, rupanya Abdurrahman bin Auf ya justru mendoakan, barakallahu fi ahlik. Ditawarkan lagi, saya banyak punya harta. Kalau kamu mau, silakan minta berapa. Lagi-lagi Abdurrahman bin Auf justru mendoakan, barakallahu fi amwalik. Ya. Cuma satu yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf, dullani tariqan ila suq. Tolong tunjukkan aku jalan ke pasar. Karena dia orang baru. Ya, Abdurrahman bin Auf kan orang baru. Beliau dari Mekah. Kenapa? Ya, minta ditunjukin jalan ke pasar. Karena umumnya orang Mekah punya naluri yang sangat tinggi untuk berbisnis, untuk dagang. Karena orang Mekah dari dahulu, dari zaman jahiliyah, itu 90% adalah pedagang, 10% pengembala. Makanya mereka terkenal. Kalau dagang ke luar negeri, yaitu ke Yaman dan ke Syam. Ini begitu tinggi naluri dagangnya. Cuma jangan tanya tentang pertanian kepada mereka nggak tahu. Ya, karena di Mekah itu apa? Tandus. Mereka nggak ada yang bercocok tangan. Ya, beda dengan di Madinah. Makanya Rasulullah SAW pernah mengusulkan, ya, mereka kan tanam korma pakai di silang begitu, dikawinin ya. Kata Rasulullah, biarkan saja tumbuh dengan sendirinya. Akhirnya sahabat ngikutin, tahu-tahu hasilnya jelek. Maka Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan ini. Memang Islam tidak ngurusin tentang bagaimana ya tanaman itu supaya subur. Islam nggak ngurusin itu. Islam hanya masuk kemana? Ke hasil, itu zakat. Ya, Islam mau cara nyuburinya bagaimana, silakan. Ya, itu. Ya, cuma nanti baru Islam masuk kepada hasilnya. Kalau hasil baru ya, itu apa? Zakat. Makanya Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kenapa? Karena Rasulullah orang Mekah. Beliau nggak tahu tentang pertanian. Gitu. Ya, tapi kalau soal dagang luar biasa. Ya, luar biasa. Mereka punya pengalaman yang hebat. Makanya Abdurrahman bin Auf lalu di dagang sangat tinggi, minta apa? Ditunjukin jalan ke pasar. Dengan modal yang tersisa yang beliau bawa dari Mekah, ya, akhirnya apa? Beliau jadikan untuk modal, sehingga apa? Mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, ini Abdurrahman bin Auf. Makanya beliau menjadi salah seorang terkaya ya dari sahabat yang dermawan. Pernah satu kafilah kan ratusan onta itu, isinya sembako. Ya, ketika itu Madinah pacaklik. Begitu sampai di Madinah, semuanya disedekahin oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, itu karena beliau itu dagang di situ. Ya, beliau ya dari modal yang beliau bawa, ya sisanya itu beliau dagangkan. Kemudian wala taj'alu imanakum dzari'atan ila ma'asikum. Dan janganlah engkau jadikan iman kalian ya itu alasan untuk bermaksiat. Untuk kamu sekalian melakukan maksiat. Wasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan ya koreksilah dirimu, hisablah dirimu sebelum ya kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rupanya kalau ini hadis. Kalau yang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, itu lebih banyak orang mengatakan ucapan Umar Ibnul Khattabiyah. Tapi kalau yang di sini hadis ini. Kan orang banyak tuh ya mengatakan hasibu anfusakum qabla
antu hasabu. Itu lebih kepada ucapan Umar ibn al-Khattab. Namun di hadisnya juga ada nih. Ya, ini kan hadis. Ya, yaitu apa? Menghisap. Ya, jadi memang umat Islam itu ya paling enggak setiap malam lah dia merenung sebelum tidur. Ya, di pagi hari atau di siang hari dari subuh sampai tidur kembali apa yang telah dilakukan. Apakah lebih banyak kebaikannya, ya kan? Atau lebih banyak keburukannya? Nah, dari situlah dia bisa apa? Memperbaiki sebelum nanti dihisab oleh Allah. Ya, kalau memang keburukannya lebih banyak, ya dikurangi. Ya, atau dihilangkan sama sekali. Kebaikannya ditingkatkan. Ya, itu namanya orang yang bahagia. Ya, man kana yaumuhu khairan min amsi bahwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ini kan per hari hitungannya, bukan per tahun. Ya, per tahun. Ya, gitu. Jadi per hari tutup bukunya lalu apa? Menghisapnya. Wa mahidu laha qabla an tu'adzabu. Ya, tazawwadu lirrahili qabla an taz'aju. Fa inama huwa mauqifu adlin waqtida'in. Yaitu wa mahidu laha. Jadi ya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa mahidu laha, dan persiapkanlah dirimu. Ya, makanya tamhid itu disebut apa? Pembukaan. Qabla an tu'adzabu, sebelum apa? Kamu sekalian diazab. Tazawwadu lirahili, bawalah bekal untuk melakukan perjalanan jauh, itu ke akhirat. Ya, ke akhirat. Ya, namanya rahil. Qabla an tas'aju, sebelum kalian terkejut ya dengan kematian. Fa inama huwa mauqifu adlin. Sungguhnya nanti di akhirat itu adalah tempat ya yang menunjukkan keadilan, waktu doain dan keputusan. Hatta su'alin ya waktu dihakin dan dituntutnya hak, wa su'alin an wajibin, dan ditanya tentang apa yang wajib. Laqad ablagha fil azari man taqaddama fil inzari. Sungguh ya telah berlebihan fil azar man taqaddama fil inzar, yaitu orang yang sebelumnya apa? Diberikan peringatan. Panzuru ya ikhwani, maka perhatikanlah wahai saudara-saudaraku, ila hadzal hadisi, perhatikan hadis ini, ma'azamahu, betapa ini ta'ajub ini, ma'azamahu, betapa hebatnya hadis ini, betapa agungnya hadis ini. Ya, ma'azamahu itu ta'ajub ya, istilah ungkapan menunjukkan keheranan, kekaguman, itu namanya ta'ajub. Syagotnya ada dua, ma'af'ala dengan af'il bih. Ya, dengan af'il bih. Makanya disusunnya ilmu nahu ini gara-gara ta'ajub. Pada masa Sayyidina Ali ada anaknya Abu Asad Ad-Du'ali. Ya, ini menunjukkan bahwa orang Arab sendiri ya ini sudah berantakan bahasanya. Itu Arab asli. Ini pada masa Sayyidina Ali menjadi khalifah. Jadi Abu Asad itu keluar ya rumah bersama anaknya di malam hari. Ketika itu langit sangat cerah. Anaknya mengatakan apa? Ma ajmalus samai. Bapaknya jawab, nujumuha. Karena dia mengucapkannya salah. Ya, kalau ma ajmalus sama berarti ini bentuknya pertanyaan. Apa yang paling indah yang ada di langit? Bapaknya jawab, nujumuha. Adalah apanya? Ya, bintang-bintangnya. Lalu kata anak itu, ya abati, ana la aqsud ya apa? Al-istibhamah. Wa nama aqsudu at-ta'ajjubah. Aku gak bermaksud bertanya, tapi aku bermaksud aku kagum. Aku mengagumi ya keindahan langit. Ya. Kalau gitu jangan dibaca ajmalu. Jangan dibaca ma'ajmalu, tapi baca apa? Ma'ajmala, sama sama ini, ma'azoma gitu. Ya, ma'ajmalas sama'a. Nah, itu lain lagi artinya. Apa? Betapa indahnya langit di malam hari ini. Sama dengan ini, ma'azomahu. Betapa agungnya ya hadis ini. Wa'malu fihi wa'malu bima fihi. Dan lakukanlah
apa yang ada dalam hadis ini, wa khalifu hawakum, dan janganlah kamu taat kepada hawa nafsumu, gitu ya. Jadi hawa nafsu satu dari dua musuh yang ada dalam diri manusia. Ya, pertama adalah godaan setan. Ya, kedua adalah hawa nafsu. Bedanya, ini menurut Syekh Muttalib Sya'rawi, beliau menjelaskan bedanya godaan hawa nafsu dengan godaan setan. Kalau hawa nafsu itu menggodanya sekali, nggak berhasil, dia nggak akan goda lagi. Tapi kalau setan, ya nggak kenal, ya istilah tidak berhasil. Sekali nggak berhasil terus sampai dia berhasil. Itu bedanya. Ya, jadi kalau hawa nafsu cuma sekali, dia digodani sama hawa nafsu, ya kita bertahan, ya nggak goda lagi dia, ya kan? Tapi kalau iblis terus, ya pantaslah kalau iblis itu, ya setan. Kenapa? Karena kalau hawa nafsu itu nggak punya dendam. Kalau setan, ya sama dengan iblis lah, itu punya dendam kepada manusia, ya kan? Sampai dia bersumpah di hadapan Allah, la'ughwiyannakum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan seluruh manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, ya wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata iblis, kata setan, aku akan datangi mereka manusia dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Makanya ini nggak pernah putus asa iblis. Ya terus. Tapi kalau hawa nafsu cuma sekali. Ya saya kira demikianlah, nanti baru apa baitnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana min alladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.